Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini, sorry ya kalau kaget, biar kalian nggak pada ngantuk gitu nontonnya, nyimaknya. Oke gengs, kali ini aku mau bawain tarot reading seperti biasa. Ini aku lagi mau pakai deck Sakura ya. Siapa yang suka sama anime di sini? Aku lagi pengen pakai Sakura. Apa sih sebutannya Sakura tuh? Care Captor ya apa? Aduh aku bukan favorit anime sih ya. Ya udah pokoknya gitu. Ya. Ini mungkin gak akan resonate untuk banyak orang karena ini menarik energi siapapun dimanapun berada ya. Bukan reading personal, ini general reading, oke? Bisa vice versa juga, bisa beberapa aja mungkin yang bakal resonate sama kamu, nggak semua yang di video ini ya. Dan apalagi ya, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box. Oke gengs, apalagi ya, itu aja. Temanya kali ini adalah yang terkoneksi sama kamu. Ayo, kira-kira siapa yang terkoneksi sama kamu? Bisa yang entah kapan terkoneksinya, mungkin saat ini atau yang dulu atau apa, yang kamu mungkin mau tahu siapa yang suka terkoneksi sama kamu atau masih terkoneksi sama kamu ya. Nanti dicek aja. Mungkin aku bakal sebutin ciri-cirinya, atau bisa juga nanti kalau misalnya ada waktu aku bakalan clarify pakai ini apa, maksudnya tarot juga, dan kita cek hubungan kalian itu seperti apa, mungkin ciri-cirinya ya. Pokoknya kita lihat aja nanti energinya. Oke gengs, yang terkoneksi sama kamu, ya udah langsung shuffle aja kali ya. Orangnya belum apa-apa sih, Dinda ini udah ketawa-ketawa ya. Orangnya itu dia misterius ya, orangnya misterius. Dia tuh mungkin emang nggak terlalu suka show off, atau memang kayak apa ya, mau apa sih, menunjukkan dirinya gitu, siapa diri dia yang sebenarnya, atau diri dia itu seperti apa ya. Dan di sini aku lihat juga ada beberapa orang yang memang, beberapa dari mereka mungkin usianya ya lebih muda dari kamu. Usianya lebih muda, masih muda bisa juga, atau mungkin tingkat kedewasaannya itu masih muda, masih childish mungkin ya. Masih kekanak-kanakan. Ada di sini kayak gitu, masih kekanak-kanakan. Dan dia tuh ini sih agak-agak lucu sih menurut aku. Lucu kenapa ya? Kayak pembawaannya tuh lucu gitu loh ya. Beberapa dari mereka ini feminin mungkin, yang feminin banget ada juga ya, energi feminin, tapi dia tuh feminin banget, kecewek-cewekan banget gitu. Ada yang kayak gitu juga di sini. Ada beberapa yang personalitinya itu kalem, tapi diam-diam menghanyutkan. Nah loh, kalem, diam-diam dia menghanyutkan. Pembawaannya tuh tenang, gesturnya itu tenang, bukan yang pecicilan gitu ya. Orangnya lumayan cerdas sih, pinter ya. Beberapa dari mereka itu pinter, cerdas. Pikirannya itu ide-idenya itu banyak. Idenya itu kayak apa aja ada deh. Pokoknya kamu tahu dia tuh idenya ini dia lakuin, itu dia lakuin. Nah banyak deh tuh ya, nggak habis-habis dia kalau ngelakuin ini itu, ada aja. Dia ini mungkin juga banyak yang deketin atau banyak fansnya, banyak yang suka sama dia. Mungkin beberapa dari mereka itu ya apa ya, penampilannya tuh
mungkin ya oke, cantik, ganteng gitu ya, visualnya itu dari luar tuh kayak gitu. Orang tuh ya suka ya shining juga, beberapa dari mereka tuh shiningnya tuh maksudnya setiap orang lihat dia tuh kayaknya wow gitu, auranya tuh terpancar ya. Yang tadi aku bilang mungkin ya cantik, ganteng, ada yang kayak gitu di sini aku lihatnya ya. Auranya positif mungkin juga gitu ya, atau memang ya cantik orangnya. Ada beberapa yang kelihatannya itu penampilannya itu elegan atau stylish ya. Mereka itu kalau kita lihat dari luar penampilannya itu stylish, atau tipe-tipe yang memang sangat memikirkan penampilan luar. Ada yang kayak gitu juga. Kalau dia cewek atau feminin, dia tuh suka pakai kayak aksesoris, mungkin kayak anting lucu, atau cincin, atau something like that ya, kayak yang aksesoris yang gemes-gemes gitu, yang lucu. Aku nggak tahu, pokoknya aku pengen ngomong kayak gitu. Ya. Dan ada yang memang pembawaannya tuh orangnya dingin, nggak hangat gitu ya. Entah memang jiwanya cool ya, bisa maskulin atau feminin ya. Entah memang pembawaannya cool atau memang ya orangnya tuh dingin, bukan tipe-tipe yang friendly atau nice ke semua orang ya. Dan dia ini kadang ini suka menutup dirinya gitu, dia nggak gampang terbuka sama orang lain ya, nggak gampang terbuka. Terus apapun yang dia pakai itu orang tuh lihatnya tuh bagus, cocok, cantik gitu. Misalnya dia pakai apa, orang tuh ngelihatnya ih cantik ya, menawan ya, kayak gitu. Bisa feminin, bisa maskulin ya, pokoknya dilihat sama orang ya, ketika dia memakai sesuatu itu orang tuh suka, dia tuh menawan, berkarisma mungkin juga ya. Beberapa dari mereka itu suka kebebasan, nggak suka dikekang, nggak suka diatur-atur ya. Dan ada beberapa yang pendiam juga aku lihatnya sebenarnya di sini. Yang terkoneksi sama kamu ini mungkin bisa 1 atau 2 orang ya. Ada juga nih yang paling banyak 3 orang ya. Ini bisa jadi karakternya itu di 1 orang atau mungkin di 2-3 orang ini ya. Bisa kalian temukan kayak gitu. Dan ada 1 atau 3 orang yang terkoneksi sama kamu, tapi ada 1 yang benar-benar terkoneksi banget gitu ya. Strong lah koneksinya sama kamu. Ya, strong connection. Dia ini kreatif, ada aja yang tadi aku bilang ya, ada aja idenya, ada aja yang dia buat. Apapun yang dia buat bisa jadi sukses juga, berhasil ya. Dia tuh punya banyak cara buat ngelakuin sesuatu. Misalnya gini, dia ingin melakukan sesuatu, dia bakal ngelakuin banyak cara buat mendapatkan itu, buat mewujudkan itu. Nah, dia selalu bisa berhasil dalam mewujudkan itu ya. Jarang yang gagal gitu aku lihatnya. Karena dia tuh kayak punya sense of art kali ya, atau dia tuh punya seni di mana dia tuh kreatif banget kalau ngelakuin apapun, ngelakuin sesuatu itu bakalan berhasil, terwujud ya. Dan dia tipe-tipe yang ini kreator. Atau misalnya gini, dalam hubungannya sama kamu ya, misalnya dia dekat sama kamu ya, dia tuh orangnya punya inisiatif. Misalnya dia mau pergi sama kamu, dia bakal kayak gini, kita hari Minggu ini pergi kemana ya, kita pergi ke sini aja deh, aku udah pilih tempat nih yang cocok buat kita, kita kesini aja, di sana tuh enak banget loh makanannya, minumannya. Nah kayak gitu, dia tuh punya inisiatif. Atau misalnya ada momen dimana kalian mau pergi, terus dia kayak tanya, nanti kamu perginya jam berapa, jalannya jam segini aja deh, lebih baik kayak gini. Atau misalnya nanti kita pakai baju apa ya, kita pakai baju ini aja ya. Nah dia tuh punya inisiatif gitu ya, idenya tuh nggak habis-habis ya, selalu ada. Dia ini sering terbayang-bayang kamu, pastinya sih kalau misalnya terkoneksi ya, dia suka ngebayangin kamu, atau mungkin bisa vice versa juga, kamu yang sering ngebayangin dia gitu ya.
Gini, ini kan kalian terkoneksi ya. Bisa jadi kamu suka ngerasa kayak dia tuh ada di mana-mana. Misalnya gini, kamu pergi ke mall, kamu ngerasa kayak kayak ngeliat dia gitu. Kayak tiba-tiba kamu ngeliat seseorang sekilas, kamu ngerasa itu dia. Padahal entah dia atau bukan gitu ya. Bisa juga misalnya kamu di mana nih, di jalan atau di rumah. Kamu kebayang-bayang dia terus. Bayangan dia tuh ada dimanapun, kamu dimanapun gitu ya. Atau setiap kamu kesini, kesana, pasti kamu kayak selalu inget, ini tempat ini aku pernah kesini sama dia loh. Aku pernah makan ini sama dia loh. Padahal ya kenapa harus inget itu gitu kan, banyak hal yang lainnya juga. Atau kamu inget kayak, ini aku pernah makan ini loh sama dia. Padahal kamu juga pernah makan itu sama temen kamu. Tapi yang kamu inget tuh dia aja, dia terus. Nah, kamu tuh terbayang-bayang terus soal dia. Bisa juga ya memang kayak kamu ngerasa kamu lagi sendirian misalnya di rumah atau di kamar, terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak inget dia. Atau misalnya kamu ngerasa kayak dia itu kayak apa ya, kayak CCTV, ngerti gak sih? Kamu tuh ngerasa kayak dia tuh ada di mana-mana, dia tuh kayak apa sih? Dia tuh kayak selalu ada dimanapun kamu berada. Dia kayak memantau kamu, nah memantau ya. Dia kayak memantau kamu, padahal ya dia mah di mana. Cuma kamu ngerasa kayak dia kok kayak mantau kamu terus, kayak ada di samping kamu, di belakang kamu, di depan kamu. Pokoknya kamu ngerasa kayak dia tuh ada dimanapun, di segala sudut gitu ya, every corner kayak ada dia gitu. Kamu ngerasanya kayak gitu. Atau bisa juga dia yang ngerasa terbayang-bayangi kamu. Ini kan terkoneksi ya. Kalau terkoneksi itu kan ada beberapa yang energinya itu twin flame atau soulmate ya. Nah pasti itu kan energinya mirror kan. Kalau misalnya kamu yang selalu terbayang-bayangi dia, ya dia juga pasti kayak gitu, terbayang-bayangi kamu terus. Sama aja gitu kan, energinya mirror. Apa yang kamu rasain mungkin dia juga ngerasain ya. Kalian juga mungkin kalau misalnya kamu misterius ya dia juga sama-sama misterius orangnya gitu. Pokoknya kamu sama dia nggak beda jauh biasanya ya. Energinya itu mirip-mirip. Apa yang kamu rasain dia juga kayak gitu ya. Beberapa dari mereka ini suka kepikiran kamu sih. Atau mungkin juga kamu suka kepikiran dia. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu kemana tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba kepikiran dia. Kamu lagi ngapain tiba-tiba ingat. Itu mungkin juga dia yang lagi kangen sama kamu. Bisa juga dia yang tiba-tiba keinget kamu. Mungkin juga kamu lagi kangen sama dia, lagi rindu sama dia gitu ya. Kalau misalnya kita mau kenal dia, mau dekat sama dia, kita tuh harus kayak kayak membuka layer demi layer. Misalnya kamu ngerasa kayak udah cukup kenal dia, ternyata enggak gitu loh. Ada layer lagi yang harus kamu buka, ada lagi baru kamu tahu gitu aslinya nih orang tuh kayak apa. Kadang beberapa dari mereka itu cuma kasih lihat bagian luarnya aja. Kayak bagian luar dari mereka aja, dari luar. Mereka nggak benar-benar nunjukin aslinya mereka tuh kayak apa. Agak susah sih memang ya dicari tahu orangnya. Nah, beberapa dari mereka ini orangnya itu to the point ya, to the point. Kalau ngomong itu langsung. Kadang ada yang kalau ngomong itu langsung nusuk gitu ya di hati, karena benar-benar ngomongnya itu yang penting-penting aja, atau ngomongnya itu yang memang intinya aja. Jadi kalau ngomong tuh ya kadang nyakitin, kadang bisa menyinggung hati orang. Mungkin niatnya nggak gitu, mungkin niatnya nggak menyakiti hati orang, atau nggak menyakiti hati orang, nggak ingin menyinggung perasaan orang lain. Cuma kata-katanya itu saking dia ngomongnya itu sedikit ya, ke intinya aja, ya kadang ya dia nggak ngerasa kalau misalnya itu bisa menyakiti hati orang gitu, karena saking to the point-nya gitu ya, yang penting-pentingnya, tanpa basa-basi, tanpa intro, tanpa panjang lebar. Jadi kadang ngomonginnya suka langsung gitu ya, langsung ke intinya. Orangnya tuh kayak gitu ya. Dan mereka ini mungkin ya
beberapa ada mungkin yang pernah punya hubungan sama kamu atau pernah deket sama kamu. Mungkin ya beberapa hubungan kalian ya, kamu sama dia ini hubungannya tuh ya gitu-gitu aja aku lihatnya, nggak ada perkembangannya di sini ya. Hubungannya nggak ada ujungnya, dijalanin misalnya ya, ada yang lama ada yang sebentar sih energinya di sini. 50-50 lah ya hubungannya itu, ada yang lama memang ada yang sebentar, tapi hubungannya itu sama-sama energinya yang nggak ada perkembangannya gitu, di situ-situ aja. Misalnya kalian PDKT, ya PDKT aja terus ya, entah on off atau apa. Tapi ada juga misalnya yang pacaran, tapi pacaran aja terus, nggak ada tuh yang kayak misalnya hubungannya tuh ujungnya di mana, atau pernah ngomong yang serius atau enggak. Hubungan kalian itu misalnya nggak ada ujungnya ya, kayak kalian tuh nggak pernah ngerasa kalau pasangan kalian itu serius, pernah ngomongin sesuatu yang serius, pernah ngomongin masa depan hubungan kalian, atau misalnya pernah mungkin ya ngomongin tentang keseriusan atau masa depan. Tapi inti dan faktanya ini hubungannya tuh nggak ada ujungnya, hubungannya gitu-gitu aja. Walaupun gitu-gitu aja, nggak, misalnya kita bilang nggak ada keseriusan gitu ya dalam tanda kutip, tapi kalian tuh saling terikat satu sama lain, terikat terus, tarik menarik. Ada yang hubungannya putus nyambung, aku ngerasanya di sini juga, ketarik lagi, udah putus ketarik lagi, kayak nggak bisa pisah gitu ya. Aku ngerasa ada putus nyambung di sini nih ya. Karena apa? Kalian tuh kayak udah saling terikat, nggak bisa kemana-mana, ketarik lagi. Ada yang misalnya udah putus, udah nih punya hubungan sama orang lain gitu ya, sama orang baru, tiba-tiba ya dekat lagi sama dia gitu ya, terikat lagi kayak magnet, saling tarik menarik gitu ya. Kan biasanya kalau twin flame juga kayak gitu kan, ketarik terus. Ada aja gitu momennya, misalnya tiba-tiba muncul gitu ya, nanti on off lagi, tiba-tiba muncul lagi. Beberapa dari mereka ini tipe yang sukanya dikejar ya kayaknya ya. Ada yang memang sukanya dikejar, ada yang memang sukanya itu ngejar, gimana nih. Tapi beberapa itu dia maunya itu mengejar ya. Menurut dia kalau ngejar seseorang tuh kayak ada tantangannya, kayak ada challenge tersendiri gitu. Nah tapi kalau misalnya udah dikejar, mereka tuh kayak jadi nggak suka gitu, ngerasa kayak udah nggak ada vibes-nya tuh udah beda, kayak udah nggak menarik lagi buat mereka udah kayak nggak tertantang lagi buat ngedapetin atau buat mengejar kamu atau mengejar seseorang gitu. Kan ada ya tipe-tipe orang tuh yang kayak ngerasa tertantang kalau dikejar gitu. Tapi kalau pas orangnya enggak, ada tipe-tipe, kok aku jadi bingung sendiri ya ngomongnya. Ada tipe-tipe orang tuh yang memang sukanya tuh kayak maunya tuh kayak di blank. Nah ada beberapa dari mereka itu yang sukanya itu mengejar, sukanya itu nembak orang gitu ya, atau menyatakan perasaan ke seseorang. Nah kalau misalnya dia kayak dikejar, dia tuh udah nggak suka, kayak nggak ada tantangan gitu menurut mereka. Nah beberapa dari mereka tuh jiwanya kayak gitu, sukanya tuh ngejar. Kalau dikejar mereka tuh jadi kayak hilang hasrat, passionnya itu kayak udah nggak ada, nggak menarik lagi buat mereka gitu ya. Ada kan tipe-tipe orang yang memang kayak gitu ya. Nah beberapa dari mereka ini orangnya orangnya tuh agak sedikit baper, gampang baper. Gampang baper kenapa? Karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Mereka itu orangnya itu high expectation. Kalau misalnya sesuatu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka tuh gampang baper, dibawa perasaan, terus kayak sensitif gitu ya. Langsung tuh kayak sedih, mellow, galau gitu ya. Langsung kayak kecewa kalau misalnya sesuatu nggak sesuai harapannya dia gitu ya. Ada juga yang aku lihat ini, dia itu tipe-tipe yang sebenarnya suka bantu orang, suka nolongin orang juga ya. Helper, dia tuh seneng bantu orang, bikin orang seneng, bikin orang happy, bikin orang tuh kayak ngerasa
apa ya, apa sih, kayak tenang, seneng gitu ya, bikin orang tenang kalau misalnya orang lagi ada masalah gitu. Dan beberapa dari mereka ini apa ya, dianggap sama orang-orang tuh kayak malaikat karena dia tuh suka ngebantuin orang, suka nolongin orang, dan orang mungkin cari dia kalau misalnya ada masalah gitu ya. Terus beberapa dari mereka juga apa sih ya, ya suka ngebantu orang susah, suka merangkul orang-orang yang membutuhkan ya. Atau beberapa dari mereka ini punya malaikat penjaga, punya spirit guides ya. Jadi tuh dia suka dibantu atau ditolongin sama spirit guides-nya. Atau dia tuh ya itulah suka ada yang jaga, ada yang menjaga dia gitu. Ya. Nah, kamu itu susah banget lepas dari dia. Entah deh ya, kenapa susah lepasnya. Intinya tuh kayak susah lepas yang tadi aku bilang ya. Di sini ada infinity, kalian tuh kayak terikat, terus ketemu lagi, putus nyambung, dia lagi gitu ya. Terikat terus koneksinya, susah lepas, namanya juga terkoneksi kan ya. Kayak terjerat gitu loh, kayak ada yang menjerat kalian, apa ya, supaya kalian tuh deket lagi, nempel lagi. Semakin kalian menarik diri satu sama lain, semakin kalian kayak susah lupa, susah lepas. Ya, ingat lagi, ketarik lagi, kontekan lagi, terkoneksi lagi. Walaupun jauh ya bisa aja saling terkoneksi gitu loh. Pikiran kalian juga sama, saling terkoneksi. Beberapa dari kalian ini bisa komunikasi lewat batin. Misalnya gini, ini biasanya twin flame ya, atau soulmate yang kayak gini. Koneksinya kayak gini biasanya. Walaupun kalian gak komunikasi, kalian itu bisa menyampaikan pesan melalui batin. Misalnya kamu nih lagi kangen sama dia, kamu tinggal ngomong aja tuh, afirmasi gitu ya, kayak aku kangen nih sama kamu lagi apa ya? Nah, nyampe tuh nanti di dia. Tiba-tiba dia ingat kamu. Nah, kenapa ya? Kok aku jadi ingat sama si Raisa ya, misalnya gitu ya. Kok tiba-tiba aku ingat si Raisa ya? Si Raisa lagi kangen aku atau gimana ya? Nah, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Pokoknya pikiran kalian tuh saling terkoneksi. Ya bisa juga ya kamu gitu. Misalnya tiba-tiba ingat dia lagi ngapain gitu ya. Padahal ya kamu lagi misalnya di suatu tempat, di keramaian, atau lagi sama siapa gitu ya. Nggak lagi sendiri. Tapi tiba-tiba kamu keinget dia. Terus kamu langsung kayak, batin kamu tuh kayak langsung terkoneksi gitu loh. Ya, hati kamu kayak, kok aku tiba-tiba inget si Raisa ya? Si Raisa kenapa ya? Apa jangan-jangan dia lagi nggak baik ya? Dia lagi kabarnya kenapa ya gitu? Kok tiba-tiba aku kepikiran dia? Nah, kayak gitu tuh. Bukan cuma hati dan batin yang terkoneksi, tapi pikiran kalian juga terkoneksi. Kalian bisa komunikasi lewat batin, cuma lewat pikiran. Kayak misalnya ya, sebentar kalian afirmasi tuh, bisa langsung dia langsung ngerasa gitu, kerasa, walaupun dia entah di mana, kamu entah di mana, kayak gitu ya. Ya, itulah hebatnya apa ya? Energi ya. Energi itu kan nggak apa ya? Energi itu kan nggak berbatas ya, ruang dan waktu. Dia tuh energi bisa menembus ruang dan waktu. Jadi ya bisa gitu loh, kalian saling berkirim pesan lewat batin tanpa kalian harus kontekan, tanpa kalian harus ngechat gitu ya. Lucu sih, memang lucu, emang kayak gitu loh, keren menurut aku sih ya. Beberapa dari mereka ini mungkin water sign, bisa kamu atau dia ya, water sign di sini. Dan aku lihatnya mungkin beberapa dari mereka itu suka ke pantai, suka ke laut ya. Atau bisa juga mereka ini, atau kamu sama dia ya, pernah menjalani hubungan yang kayak roller coaster gitu ya, naik turun, kayak dilanda apa ya, badai, masalah, ups and downs-nya banyak, tapi tetap aja gitu jalanin hubungan, tetap aja stay di hubungannya. Ada juga yang toksik, aku rasanya sedikit di sini ada hubungan toksik. Pokoknya melewati berbagai masalah ya hubungannya nih atau kedekatan kalian. Tapi tetap aja kalian tetap dekat,
tetap nggak mau jauh, tetap nggak mau pisah ya. Ada yang kayak gitu aku lihatnya di sini ya. Beberapa dari kalian memang udah menjauh ya, mungkin udah nggak komunikasi lagi, tapi ada yang masih kayak saling berkabar, ada yang masih juga saling berkirim pesan ya, masih kontak, chat, ada sih yang masih berkabar memang ya. Ada beberapa dari mereka ini yang suka ngedoain kamu loh ya, saking terkoneksinya dia tuh mungkin pengen kamu tuh happy, bahagia gitu ya. Jadi dia apa sih kayak ya mungkin pas lagi dia ibadah atau apa, dia ngedoain kamu atau dia ingat kamu gitu ya. Jadi ya apa ya istilahnya, koneksinya kayak gitu di dalam doa ya. Beberapa dari mereka ini aku lihatnya apa ya, ada juga yang fire sign ya, mungkin tipe-tipe yang ini sih apa, tipe-tipe yang agak emosional ya, yang meletup-letup gitu ya emosinya, yang gampang tersulut emosi. Ada juga yang kayak gitu. Atau misalnya gini, dia itu kan tipe-tipe yang emosional ya, tipe yang anggaplah emotion gitu ya, tapi dia itu bisa dikendalin sama kamu, atau kamu bisa dikendalin sama dia gitu ya, atau emosi kalian tuh bisa dihandle satu sama lain. Kayak gini, misalnya kamu tuh tipe yang emotion banget, tapi ternyata dia itu bisa nentangin kamu, dia itu bisa yang kontrol emosi kamu ya. Pokoknya kalau kamu lagi deket dia tuh ngerasa tenang, atau kamu ngerasa dia tuh paling ngerti kalau kamu lagi ada masalah atau emosi. Dia tuh bisa yang kayak dengerin kamu, dengerin cerita kamu, terus kamu tiba-tiba kayak ngerasa tenang, dia kasih saran atau kasih masukan, terus kamu yang kayak oh iya paham, ngerti gitu. Dia bisa ngasih insight lain atau apa gitu ya. Pokoknya di sini aku lihatnya ya itu apa, ada yang apa ya, jiwa yang kayak emosional gitu, emotion, tapi pas ketemu dia atau kamu ketemu dia atau dia ketemu kamu, kalian tuh langsung kayak bisa saling nenangin gitu ya, bikin tenang ya, kayak gitu. Nah beberapa dari mereka ini tipe-tipe yang mau fight, mau effort ya, kalau ada apa-apa dalam apa-apa gitu ya, dalam hal apapun maksudnya, mereka tuh orangnya mau fight, jiwanya tuh jiwa fighter, pantang menyerah, nggak takut apapun, berani gitu ya. Dia tuh kayak misal dia mau sesuatu, dia pasti bakal ngelakuin apapun buat ngedapetin itu ya. Misalnya dia punya mimpi atau goals, dia tuh pasti apa ya, bertekad, punya semangat buat wujudin mimpi-mimpinya ya. Ada juga jiwa-jiwa di sini yang memang orangnya itu agak labil, gampang berubah-ubah ya aku lihatnya, atau dia itu gampang terkendali atau terhasut sama orang lain ya, gampang dipersuasi gitu. Ada juga yang memang dikendalikan sama orang lain atau di bawah pengaruh orang lain. Misalnya teman-temannya kayak kita kesini yuk, yaudah yuk ikut ya, dia ikut pergi join gitu ya, itu kan gampang ini kan kayak terhasut gitu. Ada juga yang misalnya kayak lo jangan sama dia deh, nanti kenapa gini, oh yaudah ntar dia tuh nurut tuh, dia tuh langsung kemakan omongan temennya gitu ya. Itu kan gampang terhasut kan, gampang terpengaruh. Nah ada yang kayak gitu, gampang berubah-ubah juga. Ada tipe yang kayak misalnya udah punya janji gitu ya, tiba-tiba yang kayak nggak bisa pergi deh sekarang. Nah gitu. Ada yang gampang ini ya, gampang berubah-ubah orangnya kayak gitu ya. Atau bisa juga memang yang kayak gini, mungkin dulu kamu deket banget sama dia, tapi sekarang udah kayak orang gak kenal, udah kayak orang asing gitu ya. Dulu bisa sedekat itu, seintens itu komunikasinya kalian, tapi sekarang kayak udah terpisah jarak. Ada yang membatasi diri juga aku lihat di sini. Ada yang memang sengaja jaga jarak, menarik diri gitu ya. Pokoknya udah berubah lah ini apa, hubungan kalian. Tidak sehangat dulu ya. Beberapa dari mereka ini orangnya pernah kayak merasakan suatu masalah gitu ya, kayak masalahnya tuh berat banget. Atau kamu atau dia, bisa vice versa ya, kamu atau dia
ya pernah mengalami suatu masalah atau fase dalam hidup yang cukup berat. Nah, kalian tuh tahu tuh satu sama lain kalau dia tuh pernah ngelewatin masa-masa atau hidup yang cukup berat ya. Tapi dia tuh orangnya kan ini kan fighter. Jadi ya tetap aja tuh kuat gitu, orangnya strong ya. Strong girl, strong boy. Ada juga aku lihat yang di sini itu kamu atau dia itu ya suka mimpi. Kamu suka mimpiin dia atau dia suka mimpiin kamu. Ya atau kalian pernah mimpiin satu sama lain ya. Gak harus kamu lagi mikirin dia ya, terus langsung ke bawah mimpi. Enggak. Bisa juga ya kamu mimpiin dia tiba-tiba. Mungkin karena dari mimpi itu kayak semesta tuh pengen kasih pesan. Mungkin dia lagi kenapa ya, kabarnya lagi gimana. Atau mungkin dia lagi kangen sama kamu, atau kamu lagi kangen sama dia gitu ya. Jadi kalian berkirim pesan melalui mimpi gitu kan. Itu yang tadi aku bilang, kalau kalian terkoneksi itu tuh gampang banget kayak dapat pesannya, saling berkirim pesan gitu ya, tanpa kalian kontek-kontekan, chat-chatan gitu. Yang tadi aku bilang ya, kamu sama dia itu apa ya? Ada yang hubungannya memang on off ya, atau ada yang tiba-tiba muncul. Udah hilang nih, udah menghilang ya, misalnya udah berapa bulan atau ada berapa tahun, ada yang kayak gitu tiba-tiba muncul chat-chatan kayak waktu tuh terus kayak apa ya, iya ada aja waktunya dia tuh tiba-tiba muncul ke kamu ya, koneksinya itu kayak nggak hilang. Misalnya dia lagi ada masalah, terus dia tiba-tiba ingat kamu, dia jadi chat kamu gitu ya, kayak gitu. Pokoknya kayak ada aja waktunya dia bakalan muncul, bakalan komunikasi kalian, atau bakalan hubungin kamu ya, kayak gitu. Dan ada juga ya mungkin ya dia itu tipe yang dingin, sikapnya dingin, atau mungkin kalian saat ini hubungannya dingin, kamu sama dia, atau kamu atau dia yang sikapnya saat ini dingin gitu ya. Entah kenapa gitu, karena mungkin udah menutup hati juga. Ada yang menutup diri atau menutup hati, mungkin jadinya dingin. Ada yang kayak gini, misalnya kan tadi aku bilang ya, misalnya dia lagi ada masalah, terus dia ingat kamu nih ya, dia hubungin kamu, dia kontak kamu. Dia tuh ngerasa kayak cuma kamu yang bisa menghibur dia, bikin dia happy, bikin dia senang, bikin dia lupa sama masalahnya dia. Nah, ada yang sifat-sifatnya kayak gitu, entah kamu atau dia yang suka menghibur gitu kalau lagi ada masalah, bikin lupa sama masalahnya, bikin tenangin diri ya, jadi lupa gitu ya. Jadi apa ya, maunya tuh kayak nyenengin, atau kalau kamu dekat sama dia tuh seneng, happy, dia dekat sama kamu juga seneng, happy, jadi lupa sama masalah-masalahnya. Ada yang kayak gitu di sini ya. Ada juga mungkin kalian yang nggak berkomunikasi, tapi coba dia lihat nanti, pasti dia bakal komunikasi lagi, dia bakal cari atau hubungin kamu. Karena kalian kan saling terkoneksi, nggak bisa pisah ya, walaupun ya udah nggak komunikasi lagi, udah lama menghilang gitu ya. Dan energi kalian itu kan mirror kan. Pokoknya kamu misalnya lagi ada masalah, bisa juga dia tuh lagi ada masalah juga sebenarnya. Entah dia di mana gitu ya, dia jauh dari kamu, atau dia tinggalnya di mana, atau stay di mana, kalian jauh mungkin apa ya, di apa sih, di ya jauh lah kalian gitu, bisa ada LDR atau apa, tapi tetap aja kalian tuh terkoneksi. Hubungan kalian tuh mirror. Yang satu sakit, bisa juga dia juga lagi sakit. Yang kamu, misalnya kamu batinnya lagi nggak enak, bisa juga dia batinnya lagi nggak enak. Pokoknya kalian saling sama ya. Energi hubungan kamu sama dia. Aku ngerasa hubungan kalian itu ada yang kayak apa ya, apa sih hubungannya ya, saling diam-diaman. Maksudnya hubungannya tuh kayak udah nggak berjalan dengan baik. Ada yang diam-diaman di sini, ada yang nggak komunikasi, ada yang memang dalam tahap apa ya, bukan tahap, ada yang dalam fase kayak tenang, sama-sama tenangin diri atau apa gitu ya. Ya pokoknya hubungannya lagi diam-diaman, nggak komunikasi, nggak saling berkabar, ada yang kayak gitu. Tapi dalam suasana tenang ya, ada juga. Bukan dalam suasana yang kayak kalian ribut atau apa gitu ya. Ada juga di sini yang ada keinginan mau move on, aku ngerasanya di sini. Hubungan kamu sama dia tuh kayak direstui semesta, ada blessing aku. Kayak ya namanya juga terkoneksi kan, ini twin flame gitu ya. Kalian kan saling terikat gitu ya. Jadi kalian tuh ya di apa ya, di blessing sama semesta gitu ya, hubungannya direstui.
Atau hubungan kalian tuh dijaga sama semesta, diprotek gitu ya. Atau bisa juga kamu sama dia mungkin karmic relationship. Jadi kayak hubungan kalian itu ada pengaruh dari leluhur kalian gitu ya. Mungkin spirit guides kalian, leluhur kalian. Jadi hubungan kalian tuh ya memang apa ya, suatu hubungan yang mana diturunin dari leluhur kalian. Jadi hubungan kalian tuh dijaga sama keluarga kalian, leluhur kalian gitu ya. Mungkin membawa karma ke kamu sama dia gitu ya. Jadi kamu sama dia lah yang merasakan karmanya gitu ya. Kamu sama dia itu sama-sama nenangin yang tadi aku bilang ya. Kalau kamu lagi deket sama dia tuh rasanya tuh adem gitu ya. Omongan-omongan dia tuh kayaknya nenangin kamu, bikin pikiran sama hati kamu tuh adem. Misalnya kamu lagi emosi ya gitu ya. Atau dia bikin kamu adem, atau kamu yang bisa nenangin dia deket kamu tuh adem, omongan kamu, pembawaannya, gesturnya gitu ya, lembut, enak didengar, kata-katanya, suaranya, apa yang dia omongin gitu ya. Suaranya itu nenangin kamu juga ya. Misalnya kamu lagi ada masalah, dengar suara dia jadi tenang. Atau dia kasih saran apa atau omongan apa, kamu dengar suara dia tuh jadi tenang gitu ya. Atau kamu tuh ada beberapa dari kalian mungkin yang gak komunikasi, terus kangen tuh dengerin suaranya. Ada aku ngerasanya yang kayak gitu ya. Kangen ngobrol, kangen teleponan gitu ya, kangen dengar suaranya ya. Hubungan kamu sama dia itu punya koneksi yang kuat, punya power juga ya, punya power, punya kekuatan walaupun kalian jauh gitu ya. Misalnya hubungan kalian tuh lemah karena apa? Misalnya ada penghalangnya, itu kan jadi lemah kan hubungannya. Tapi kamu sama dia tuh bisa kayak saling menguatkan, atau hubungannya tuh kuat karena sebenarnya energi kamu sama dianya tuh nggak ada masalah. Misalnya kalian sama-sama saling mencintai, saling sayang ya, saling sama-sama membutuhkan, atau perasaannya tuh ya sama-sama ingin gitu ya, ingin sama-sama atau ingin bareng-bareng. Nah itu tuh hubungan kalian tuh kuatnya karena dari situ, karena kalian sama-sama punya energi yang sama gitu, perasaan yang sama. Kamu 100 ya dia 100. Di luar ya halangan dan hambatan dalam hubungan kalian gitu ya. Pokoknya hubungan kalian tuh koneksinya kuat deh, dari kamu dan dianya juga dari internalnya gitu. Dan semesta juga kan kasih blessing kan, jadi hubungannya tuh ya selalu terkoneksi gitu ya. Itu sedikit aja ya untuk energi hubungan kalian. Oke, kita langsung cek ya untuk apa sih zodiak dan inisial namanya. Wait, inisial ini zodiak dan inisial namanya ya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak kalian ada di sini. Nanti kalian bisa cek untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Di sini ada zodiak Capricorn, Scorpio, Cancer, Virgo, Pisces, Leo, Gemini, Taurus, Aquarius. Untuk inisial namanya bisa nama kamu atau dia, salah satu dari huruf ini ada huruf Z, L, M, W, C, F, B, S, N, U, K, X, D, V, H, J, P. Itu untuk inisial namanya. Oke? Itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.